di rumah. Apa kabar? Tentu baik-baik semua kan? Iyo, bunda-bunda harap adik-adik, orang tua dan keluarga yang ada di rumah pasti selalu dalam keadaan yang sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Ketemu lagi dengan bunda-bunda yang ada di kelas 3 sampai 5 tahun. Ya. Kelas Bunda Megi. Bunda Megi kelas Hana. Hai adik-adik, mana semua? Ada Ya. di kelas Bunda Sofi. Kelas Maria. Apa kabar kelas Maria? Ya. Sehat-sehat semua toh? Iya betul Adik-adik sekali. dan orang tua, keluarga yang ada. Jadi adik-adik juga orang tua yang akan mengikuti video pembelajaran ini bisa lewat TV kabel jaringan kasih dan Eltrika. Juga bisa lewat akun YouTube PPAID 0281 Upus I Amang. Iya. Jangan lupa like, komen, subscribe, juga tekan lonceng supaya setiap ada video dari PPA, adik-adik dan orang tua boleh mudah lihat ada DP boleh mengikuti pemberitahuan. apa yang akan diikuti. Apa setiap semua video yang diisi di akun PPA. Iya. Oke? Oke, ya. Jadi seperti biasa sebelum torang Sebelum belajar, kegiatan, torang mau apa kita dulu? Iya betul, menyanyi dengan dulu. berdoa. Bunda undang adik-adik berdiri dulu Adik-adik di rumah, berdiri semua. Semangat, toh. Adik-adik, orang tua, kakak, oma, opa yang mendampingi adik-adik. Ayo berdiri semua. Semangat. Kita Ya. menyanyi hari ini harinya Tuhan. Siap semua? Ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ganti hari Senin sampai Minggu. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu semua harinya Tuhan. Ya. Bagaimana adik-adik? Semangat toh semua dengan orang semua nyanyi memuji Iyo. Tuhan. Karena sama dengan itu lagu setiap hari itu adalah harinya Tuhan. Untuk Nah. itu orang mesti bersyukur dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang semua. Hari demi Ya. hari, tiap hari. Sebelum torang mulai, torang akan berdoa. Berdoa dulu. Dan doa akan dipimpin oleh Bunda Sofi. Ya, adik-adik di rumah bersama dengan kakak, orang tua, oma opa yang mendampingi. Sebelum torang mengikuti kegiatan, torang akan berdoa. Untuk itu diundang berdiri kepada adik-adik yang ada di rumah untuk kita berdoa. Mari berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, Allah yang maha kuasa, maha pengasih dan penyayang. Terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan-Mu. Sampai pada siang hari ini kami boleh merasakan sukacita yang berasal dari Tuhan. Kami boleh meninggalkan sejenak kegiatan kami untuk mengikuti kegiatan PPA pada saat ini. Untuk itu Tuhan, sertai kami, sertai anak-anak kami, kakak-kakak, orang tua, oma opa yang mendampingi adik-adik di rumah. Engkau berkati, agar kiranya mereka boleh mengikuti kegiatan dengan baik,
seturut kehendak-Mu. Bagi kami sebagai mentor yang akan memberikan pelajaran, Tuhan beri hikmat dari sorga agar kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab ini dengan baik dan kegiatan ini boleh terlaksana seturut kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan akan kegiatan di sepanjang kegiatan hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, adik-adik silakan duduk bersama juga dengan orang tua dan kita akan mengikuti kegiatan. Sebelumnya mau menyanyi dulu, Bun. Orang menyanyi dulu. Mau belajar tentang sekolah minggu. Nah, jadi sekarang orang menyanyi Aku anak sekolah minggu. Ya. Siap semua. Anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita selalu. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita selalu. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Ya, pasti so lebih semangat. Biar lo lamar tetap semangat. Semangat semua ya, sebelum kegiatan. Saat ini orang akan memulai kegiatan kita dengan judul Aku Anak Sekolah Minggu. Sama dengan lagu tadi kamu. Sama dengan lagu tadi. Iya, tentang sekolah minggu. Bunda Megi tahu apa itu sekolah minggu? Apa Kang Bun? Sekolah minggu tempat anak-anak untuk beribadah yang masih kecil-kecil. Ada sekolah minggu di gereja, ada sekolah minggu di rumah yang sering turun apa kok sore gembira. Apalagi waktu belum pandemi corona. Pasti banyak kan ada yang di rumah rajin sore gembira, masuk sekolah minggu. Ya. Adik-adik tahu dan selalu hadir di sekolah minggu. Siapa tuh hadir di sekolah minggu? Angkat tangan. Angkat tangan. Ada toh? Semua pasti rajin masuk sekolah minggu. Bunda Megi, kalau orang mau masuk sekolah minggu, iya, apa Bun? Ada kegiatan apa dan di sekolah minggu? Apa? Ayo adik-adik, beribadah. Adik-adik beribadah, memuji Tuhan, menyanyi. Betul. Ya toh adik-adik berdoa, baca Alkitab. Kalau adik-adik belum tahu baca Alkitab, mau dengar cerita Alkitab, cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus banyak lagi. Ada cerita tentang Nabi Nuh, tentang hari penciptaan, tentang kelahiran Yesus. Pokoknya banyak sekali cerita tentang Alkitab. Selain itu biasa tuh orang abis dengar cerita Alkitab orang mau bapundi. Apa tuh bapundi? Kalau adik-adik di rumah di sekolah minggu tentu orang tua ada kasih uang persembahan. Jadi kalau adik-adik sudah dapat persembahan,
adik-adik harus gunakan dengan baik. Kasih semua. Berapa Apa orang tua yang kasih, orang tua kasih, itu yang kasih. itu kasih pundi. semua. Jangan Kalau kasih orang tua potong-potong. kasih 5.000, jangan singgah dulu Jangan di singgah warung. di warung. Kong semua kurang Kong akan suka jajan, kurang. baru mau isi Wah. pundi. Atau kasih 2.000, kurang akang lagi 1.000 Kurang jajan akang di lagi. warung. Jadi Nggak boleh, adik-adik mesti nak kasih. bagus itu ya. Oh. Pasti orang diberkati Tuhan kalau Iya. orang memberi dengan Sukacita. sukacita. Pasti Betul. diberkati Tuhan. Ah. Oh, kalau orang mau suka bajajan, orang minta ke orang tua. Mama kasih lebih akang, Kasih dah mau lebih jajan. Tapi orang juga enggak boleh bapaksa. Iya, kalau Karena nggak ada, kalau cuma kata orang tua bilangnya enggak ada, cukup orang cuma cukup bapaksa, forma pundi kok mau bapak. nanti berikut boleh mau tahan. Yang penting orang itu persembahan, orang gunakan baik-baik dan kasih persembahan semua. Betul deh, mau pergi sekolah minggu dengan sukacita. Nyanda Bersungut-sungut, orang pasti diberkati oleh Tuhan. Amin, betul sekali. Selain Adik-adik. dengar cerita Alkitab, orang juga biasa belajar di sekolah minggu. Sama dengan ini, Adik-adik, orang akan belajar mengenal warna. Banyak kali tuh bunda pergi di rumah, Pak adik-adik, orang bawa warna. Semua Bunda Megi pe kelas, semua so pinter-pinter. Pinter orang semua. Sama no. orang yang Bunda Sof punya kelas Bunda begitu. Sofi pe kelas, Pinter pinter semua. Suka berwarna-warna. Makanya di rumah, dorang pe mama papa so sedia akang pewarna. Kong lain kali so patah-patah. Iyo. So habis karena dorang pakai terus. Pewarna. Jadi bagus itu dia. Karena selalu mencoba, ya, selalu belajar itu tentang warna. Bunda-bunda mau tes ulang. Coba. Boleh, mana? Boleh. Ini warna apa? Warna apa adik-adik di rumah? Coba, warna apa? Warna apa? Biru. Betul. Sama dengan apa kotek kalau biru Sama dengan apa? Langit. Di atas, betul. coba adik-adik lihat di atas tuh. Langit warna biru tuh. Sekarang warna apa ini? Warna yang apa? Pada pegang warna apa? Warna apa adik-adik? Warna Bunda Megi tahu? Oh, tahu dong Bu. Warna tahu. merah. Orang Merah bilang kalau berani. merah itu warna berani. Wah, mantap. Bong, Kemudian? ini ada warna apa? Bunda Megi ada Warna pegang apa? warna apa? Warna Gampang apa, Kang? sekali. Warna Hitam. Sama dengan apa kalau warna hitam? sama dengan torang pe rambut hitam. Coba lihat tuh mama pe rambut, adik-adik pe rambut warna apa? Pe rambut Warna hitam. Nah, sekarang torang lihat warna apa ini? Warna apa? Warna apa? Kuning. Tahu tuh warna kuning? Iya. Sama dengan apa kalau di Sama langit? apa? Apa kotek tuh kuning menyala-menyala kalau orang gambar bulat di atas apa? Apa? Matahari. Warna kuning. Warna kuning. Ya. Bunda Megi, Orang mau mengenal ada lagi satu Bun. lagi. Warna apa itu kan coba? Warna apa ini Bunda Megi? Coklat. Kalau Nah. coklat sama dengan warna apa Kang adik-adik? Sama dengan Silver Queen. Betul. sekali. Adik-adik Sebenarnya kesukaan itu Dapat kan. Silver Queen dorang. Warna coklat. Aduh, enak sekali. Toh enak sekali tuh warna coklat. Tuh Silver Queen. Ya. Kalau ini warna apa? Paling gampang lagi. Warna apa? Putih. Putih suci. Putih Kata-kata. suci. Iya kan kalau Iya, dong begitu. bilang Kang Bun putih itu suci, melambangkan kesucian. Ya. Pasti adik-adik semua di rumah So tahu sama tahu warna-warna, semua Kang Bun. mengenal warna. Kontorang mau belajar lagi tentang bentuk. Bentuk-bentuk. Nah, so tahu adik-adik? Ada Paling bentuk so tahu lingkaran, Ada bentuk persegi, Persegi. ada bentuk Persegi segitiga, panjang. persegi panjang, ada banyak bentuk. segitiga. Coba Bunda Banyak tanya ini sekali. bentuk apa? Bentuk apa Kang? Adik-adik di rumah?
persegi. Itu Ini, sama ada segi persegi. 4. Nah, tahu toh adik-adik? Nah, kemudian ada orang lagi bentuk. Apakah mulia. itu? Bentuk apa ini adik-adik? Bun Sof ada pegang bentuk apa? Segitiga. Iya, DP nama segitiga. Bentuk Ada segitiga. tiga sisi. Ada 3 sisi. Terakhir, ini ada bentuk apa? Bunda Megi, persegi panjang. Dia panjang. Beda toh dengan yang persegi. Beda yang beda Kang. beda. Satu Persegi panjang, dan yang satu sama kotak. sisi. Sama. Jadi adik-adik di rumah banyak persegi yang torang kenal di dalam kehidupan kita. Torang akan belajar dan ini adalah salah satu persegi-persegi yang Bentuk-bentuk yang bentuk persegi ada yang di torang sekitar ada. adik-adik. Nah, Adik-adik dari di rumah, bentuk-bentuk itu, torang mulia mau susun. susun. Sama Susun dulu. jadi nanti kalau bunda-bunda mau pergi mengajar, pergi belajar pak adik-adik di rumah, Torang itu akan bentuk-bentuk tadi torang mau susun susun. supaya Dia mau jadi sebuah bentuk apa? Nah, coba Bun Sof kasih tunjuk pak adik-adik. Adik-adik penasaran dorang Kang, Oh, bentuk penasaran. apa ini Bentuk apa yang torang mau Kang? bikin? Bentuk apa ini? Coba. Nah, bentuk apa itu? Bun Sof ada pegang bentuk apa? Bentuk apa? Gampang rumah atau Bukan, ini ada salib, berarti ini bentuk gereja. Siapa tahu yang bentuk gereja? Tahu semua. Tahu adik-adik di rumah toh? Kalau orang pergi sekolah minggu, pergi di gereja. Ini bentuk gereja, so ada DP bentuk salib, Ada toh? DP atap, Segitiga, segitiga DP jadi atap. Kemudian atap. DP gedung, toh? Persegi dan DP pintu persegi panjang. Adik-adik gampang toh mau lihat. Jadi sebentar torang susun, kong lem tempel di kertas. Ini yang menjadi orang petugas sebentar adik-adik di rumah. Gampang toh. Gampang sekali. Gampang Jadi, sekali. orang pasti mau mengerti itu bentuk-bentuk yang orang akan baking. Nah, Iya. selain itu, torang selalu punya ayat emas. Yang bulan September adik-adik so hafal. Itu ada di 1 Tesalonika. So hafal toh? Ada adik-adik. Hmm. Pak Bunda Sofi ada yang so kirim di grup Aduh, DP. mantap sekali Bun. Anak-anak yang sudah hafal. Bunda Megi lagi tunggu nih tuh adik-adik video ayat hafalan pendek sekali, bersukacitalah senantiasa, pendek sekali. Itu yang bulan September. Nah, sekarang di bulan Oktober kita ada ayat Mas yang baru yang ada di Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, pendek Gampang toh, sekali. boleh toh? Boleh. Orang ulang lagi sama-sama. Tuhan Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wah, jadi adik-adik ingat itu. Kalau pendek, so boleh dorang mau ingat itu. Dan DP lama tuh Bun 1 bulan baru lagi Bunda mau tanya. Iya, karena DP orang tua juga, oma, opa, kakak selalu mendampingi, membantu adik-adik. Membantu karena ini semua juga untuk kebaikan adik-adik ya, adik-adik dan keluarga. Ya, betul karena sekali. kalau orangnya nak belajar tentunya nak mau jadi. Nggak mau pintar. Semua kalau ada semangat belajar pasti bisa jadi. Betul Pasti sekali. bisa semua. Adik-adik demikian torang materi. Jadi selesai. Ketika bunda-bunda mau datang Pak adik-adik punya rumah, orang tua mohon kerjasamanya agar mau kasih urus tuh anak-anak. Iya, semua mandi, ganti, bersih. Siap belajar. Semua untuk mau belajar. Supaya tuh bunda
serta Pigi ada di rumah. Jangan ada pergi sana sobaku janji so pontar kuti. Iya enggak ada kutien. Ada keluar atau orang tua ada panggil pergi di mall, pergi di jalan-jalan. Ada di rumah. Jadi mohon kerjasama dari orang tua supaya sama-sama torang saling mengingatkan kepada adik-adik supaya adik-adik cepat, siap dan pinter. Oke. Seperti biasa kalau habis torang belajar, torang mau menyanyi lagi dengan berdoa. Torang mau menyanyi berdiri dulu tuh adik-adik, berdiri. Berdiri semua, masih semangat. Torang menyanyi lagu Gembira di Hati. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, hilanglah susah dalam hidupku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, 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 gembira di hatiku. Satu kali lagi. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, hilanglah susah dalam hidupku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, 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 gembira di hatiku. Mesti penuh gembira, jangan bersungut-sungut, semangat. Kalau orang jalani hidup dengan penuh kegembiraan, sukacita, pasti orang semua merasa tidak susah. Ya betul sekali, apalagi kalau orang sebelum bekerja kongso mengeluh, pasti rasa susah. Tetapi kalau orang hadapi semua dengan gembira, senyum, semua pasti diberkati Tuhan. Adik-adik sikap berdoa semua. Torang akan mengakhiri torang akan berdoa kegiatan saat ini dan doa akan dipimpin oleh Bunda Sofi. Semua adik-adik di rumah sikap berdoa, berdoa, kunci tangan, juga orang tua, tutup mata, tunduk kepala. Sikap berdoa, mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kegiatan saat ini boleh selesai dengan baik. Bapa di surga, berkati kami semua, anak-anak kami yang sudah mendengarkan materi ini, biarlah kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka, hikmat dari surga menjadi bagian mereka, sehingga mereka boleh mengerti apa yang sudah didengar dan akan menjadi pelajaran mereka. Begitu juga yang mendampingi kakak-kakak, orang tua, oma opa yang mendampingi. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka, sehingga mereka juga mampu menjalankan tugas untuk bersama-sama mendidik anak-anak yang ada. Kami juga sebagai mentor, Tuhan berkati hikmat dari sorga Engkau anugerahkan sehingga kami mampu untuk melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai mentor untuk memberikan pelajaran kepada adik-adik yang ada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih adik-adik semua yang sudah mengikuti pembelajaran ini. Tetap selalu jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, alias jangan dulu pontar-pontar. Jauhkan dari segala
keramaian, berkerumun dengan teman-teman. Jangan dulu pontar-pontar. Banyak makan, sehat. rajin minum air putih. Iya. Dan yang terutama selalu Berdoa kepada Tuhan. Oke. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, puji Tuhan. Adik-adik, bertemu lagi dengan bunda-bunda kelas 68 dalam video pembelajaran pada bulan September dengan tema saling terbuka. Nah adik-adik, sebelum torang mau melakukan kegiatan video pembelajaran saat ini, torang dulu buka dengan lagu, dengan pujian yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Bersama. Sekarang torang mau buka dengan doa yang akan dibawakan oleh Bunda Linda. Anak-anak yang ada di rumah, kita bersyukur lagi untuk materi pembelajaran kita di kesempatan ini di bulan Oktober tahun 2021. Nah anak-anak, sebelum kita akan mau belajar dan sebentar akan memberi materi pembelajaran yaitu Bunda Sinta dan Bunda Cici. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Sikap doa, kunci tangan, dan tutup mata. Mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk waktu, kesempatan yang Engkau beri bagi kami, anak-anak PPA ID 0281, khususnya kami anak-anak di kelompok usia 6-8 tahun. Pada kesempatan yang indah ini, kami akan sama-sama mau belajar, dan untuk materi pembelajaran di kesempatan ini, di bulan Oktober ini, yang akan kami pelajari mengenai saling terbuka. Tuhan Bapa di sorga, kiranya Engkau menolong anak-anak ketika sebentar mereka akan mendengar, memperhatikan apa-apa yang Bunda Sinta dan Bunda Cici akan sampaikan sebentar. Biarlah anak-anak bisa mengerti, memahami dengan baik. Teristimewa mereka bisa melakukan apa yang menjadi maksud tujuan dalam mereka menerima materi pembelajaran pada saat ini.
Terima kasih Tuhan, anak-anak di rumah akan siap mendengar, menerima pembelajaran materi di kesempatan ini. Demikian juga bagi Bunda Cici dan Bunda Sinta yang akan memberi materi. Tuhan menolong mereka, memberkati mereka agar supaya anak-anak bisa mengerti ketika mereka menyampaikan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih Bunda Linda. Ya, terima kasih. Sekarang torang datang pada sebelum torang mau terima materi, torang mau nyanyi dulu. Mata Tuhan melihat. Sekarang torang datang pada materi Bunda Undang, Bunda Sinta dan Bunda Cici. Hai adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Ya, sebelum torang mau terima materi di hari ini, torang menyanyi dulu tuh lagu tadi, Mata Tuhan melihat. Berdiri semua yang ada di rumah. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, jahat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pelajaran kita di bulan ini yaitu tentang saling terbuka. Saling terbuka bagaimana ya Bunda? Saling terbuka. Bukan saling terbuka tuh buka tuh baju, bukan. Saling terbuka yaitu anak-anak itu terbuka terhadap orang pertama siapa? Orang tua. Orang tua, kakak adik. Kalau misalnya di sekolah ada masalah, misalnya aduh, ini anak mau dapat jawab itu soal yang ibu guru kasih. Orang harus terbuka kepada orang tua supaya orang tua di rumah kasih belajar. Kasih belajar tuh pelajaran yang adik-adik udah dapat di sekolah. Contohnya Bunda Cici, kalau misalnya orang saling terbuka, orang harus menerima bantuan dari orang lain. Misalnya Bunda Cici nyanda ada misalnya beras di rumah. Nah, contoh kecil adik-adik. Nah, pasti kalau misalnya Bunda Cici bilang Pak Bunda Sinta, tolong Pak Bunda Sinta, Bunda Sinta boleh mau over akan dulu kemari biar cuma 1 liter. Pastinya Bunda Sinta akan kasih pinjam Pak Bunda Cici. Dan orang juga menerima bantuan dari orang lain. Tuhan kasih. Ya, sama dengan sekarang orang anak-anak PPA jadi apa bantuan dari PPA tuh? Iya. Ada terima semua tuh bantuan dari PPA. Dari bunda-bunda yang dia bawa. Pasti dia meskipun sedikit orang harus bersyukur menerima bantuan dari orang lain, entah dari saudara, tetangga, kakak beradik, entah bantuan itu kecil, menurut adik-adik itu kecil, tetap orang akan menerima bantuan dari orang lain. Nah, terus
Kedua, torang harus berani menegur orang lain kalau berbuat salah. Misalnya Bunda Sinta ada salah, Bunda Cici juga harus menegur. Begitupun sebaliknya, kalau Bunda Cici salah, pasti Bunda Sinta harus menegur. Begitupun kalau adik-adik di rumah baku marah dengan misalnya bermain di halaman rumah kong, so baku marah teman dengan teman. Ya, ada tuh satu so meraju. Ada satu sebelah, nggak usah berteman dengan dia. Nggak bagus tuh begitu. Orang harus menegur supaya orang saling terbuka kalau berteman. Tuh begitu tuh Bunda Cici. Memaafkan juga. Adik-adik, orang juga harus saling berdoa. Karena apa? Lewat doa, Tuhan pasti akan menjawab orang kesusahan di rumah, di sekolah, baik dengan teman. Pasti Tuhan akan menjawab. Apapun yang orang inginkan atau mungkin adik-adik ingin sesuatu dari orang tua, dengan satu cara orang harus berdoa Pak Tuhan. Orang bukannya adik-adik meminta doi Pak Mama. Andaikan Mama belum ada doi. Aduh belum ada doi, nanti sabar. Bukan meraju. Tapi orang harus berdoa. Orang doakan orang tua harus Tuhan berikan kesehatan, pekerjaan. Sama dengan sekarang masih pandemi Bunda Cici, orang berdoa Tuhan supaya ini COVID-19 segera berlalu. Supaya tuh mama, tuh papa boleh beraktivitas seperti biasa. Iya. Jadi orang harus saling mendoakan. Adik-adik di dalam satu rumah orang juga harus mendoakan tuh orang tua, kakak, adik, tetangga, bersaudara. Orang harus saling mendoakan. Karena doa itu adalah cara orang mendekatkan dengan Tuhan Yesus. Orang bercerita dengan Tuhan Yesus. Ya. Dan terus apalagi adik-adik, orang harus walaupun dalam suasana hati yang kurang. Iya, kalau orang suasana hati sedih, orang harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau orang suasana senang lagi orang hati, orang harus juga bersyukur kepada Tuhan Yesus. Jangan cuma senang-senang orang bersyukur pada Tuhan Yesus. Jangan so susah orang lupa Tuhan Yesus. Serta Tuhan kasih akan berkat pada orang lupa pada Tuhan Yesus. Jangan begitu adik-adik. Dimanapun orang suasana hati, baik dalam susah, senang, sedih, orang harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, adik-adik, di bulan ini orang ada ayat emas. Di mana? Galatia 6 ayat 2. Sekali lagi, adik-adik di rumah ambil dulu tuh Alkitab. Yang ada duduk manis, ambil dulu tuh Alkitab. Sama-sama orang mau baca itu Galatia 6 ayat 2. Adik-adik, tuh Galatia itu ada di perjanjian baru atau lama? Lama nah Bunda Sinta? Perjanjian baru. Jadi Galatia 6 ayat 2 dengan berbunyi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi orang harus saling menolong satu sama yang lain. Bagaimana ulang DPIC Bunda Sinta? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu sedangkan tuh di orang so baca Alkitab dah tulis bertolong-tolonglah. Ya, adik-adik sudah so mengerti tuh Bunda ada bilang itu saling terbuka. Ya. Jadi nanti Bunda mau datang di rumah mau bawa tuh tugas, usahakan dikerjakan, jangan lupa tuh ayat emas. Iya, kerjakan, jangan Bunda-bunda semua pergi baru mau baking tuh tugas. Betul itu toh? Iya. Usahakan. Jangan lalai itu orang tua untuk mengajarkan anak-anak di rumah. Itu adalah tanggung jawab orang tua. Oke. Jangan bunda-bunda pi bawah, iya mau ambil ini. Orang pergi belum kelar, cuma ada simpang di lemari, ada simpang di kage wadah sose bungkus cookies. Nah, Kong jaga baik-baik itu kertas, rapi-rapi. Jangan datang kemari pak bunda-bunda, so ada bercak-bercak, so kotor, so carot-carot akang.
atau sorobe. Sorobe. Oke. Oke, adik-adik. Nah, Ya, di sini juga bunda-bunda selalu mengingatkan karena Iya. masih dalam COVID-19 kepada adik-adik, orang harus rajin mencuci tangan, pakai masker, menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak. jaga jarak. Nih adik-adik di rumah Harus karena tetap jaga sekarang masih kebersihan banyak, juga. Kang Bun. Iya, jaga Iya. kebersihan. Jaga kebersihan sekitar rumah. Yes. Karena orang mau kurang ingat-ingat tuh COVID-19 masih ada penyakit-penyakit lain yang lain, ada. iya. Kalau misalnya orang sekitar rumah kotor ya. Oke ya. adik-adik? Ya, Dan semua berdiri. Orang dulu menyanyi apa ya Bunda? dalam Tuhan kita bersaudara. Oke? Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Ya, sekarang torang mau akhiri torang pembelajaran hari ini dengan berdoa. Dan untuk doa akan dipimpin oleh Kak Angsye. Halo Kak Angsye. Ya, Nah, adik-adik sekalian, kelas PPA di umur 6-8 tahun, torang so ikuti pembelajaran kita hari ini dengan judul Saling Terbuka. Sebelum torang mau berpisah, torang mau beraktivitas, mungkin adik-adik so ingat-ingat mau bermain atau mau istirahat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Engkau lagi memberikan waktu dan kesempatan buat kami anak-anak PPA di usia 6-8 tahun yang telah mengikuti pembelajaran tentang bagaimana saling mengasihi. Tuhan, beri hikmat kepada anak-anak-Mu supaya mereka boleh mengerti bagaimana saling terbuka untuk orang lain, sehingga di dalamnya kami terus diingatkan untuk tetap saling mengasihi. Ketika kami terbuka kepada orang tua, kepada teman-teman, tetapi juga terbuka kepada Tuhan, maka kami tetap menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kepada orang tua, kiranya juga Tuhan beri hikmat kepada mereka, beri ketabahan dan kesabaran, sehingga mereka boleh mendidik, mendampingi, merawat anak-anak mereka dengan penuh kasih dan ada saling terbuka. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Salam sehat adik-adik. Sampai jumpa.
Halo adik-adik di rumah, apa kabar hari ini? Pasti dalam keadaan yang sehat, kuat dan diberkati. biasa. Ya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan adik-adik di rumah kembali ketemu lagi dengan mentor-mentor dari 9-11 kelas tahun. 9-11 tahun. Ya, Ada dalam- Kariko. dan juga Sir Ebi. Iya, luar biasa semua adik-adik ya. Mudah-mudahan adik-adik di rumah dan keluarga dilindungi Tuhan, selalu diberkati oleh Tuhan. Iya. Nah, saat ini kita akan juga memulaikan materi pada bulan Oktober. Ya. Adik-adik di rumah diharapkan siap dengan pembelajaran saat ini. Seperti biasa Kak Reko, Ya, sebelum masuk ke materi, materi. ya adik-adik di rumah siapkan hati, pikiran, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya. Dan kita akan berdoa. Nah adik-adik di rumah, sebelum kita masuk pada materi, Kariko, kita akan belajar lagu baru kan? Iya, ada satu pujian yang sangat memberkati dorang. Memberkati adik-adik di rumah, torang Iya. semua terlebih bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang torang cintai dan torang kasihi. Ya. Nah, baiklah, Sir Ebi dan Kariko mengajak adik-adik di rumah untuk Bangkit bangkit berdiri berdiri. dengan sikap sempurna. Kita akan menyanyikan satu lagu dengan judul Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Iya, itulah lagu yang diharapkan adik-adik belajar di rumah. Di rumah, iya. Ya, karena so menyanyi tadi mungkin adik-adik sedikit tahu. tahu. Karena kan DP lirik tidak terlalu panjang. Kariko dan Kebi yakin pasti adik di rumah bisa mengikutinya. Ya, nanti lirik lagu akan ditulis di bawah layar. Nah, nanti adik-adik baca di rumah dan akan menyanyi bersama-sama. Oke, Ya, menyanyikan kita menyanyi ulang, lagi, Kang. sekali lagi Nyanyi ulang. supaya adik-adik, orang tua juga boleh Yo. di rumah. Orang sama-sama akan nyanyikan lagu ini, Indonesia Yo. Negaraku. 2, 3. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Iya, diharapkan walaupun tidak ada mentor-mentor yang mesti latihan, adik-adik belajar sendiri di rumah ya Di Kak rumah Ariko. sendiri. Oke, Ya. Tora akan masuk dalam materi di bulan ini. Tapi sebelum Torang masuk, Torang awali juga dengan doa bersama. Supaya Torang dikasih hikmat, dikasih kepintaran. Supaya boleh mengerti apa yang akan sampaikan sebentar oleh mentor-mentor sebentar dalam video pembelajaran. Dalam sikap doa, Kariko undang semua bangkit berdiri kembali. Dengan sikap doa, tutup mata, kunci tangan, dan kita akan berdoa buka. Tuhan Yesus,
terima kasih karena Engkau baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Dan buktinya ya Bapa, kami lagi boleh berkumpul, bertemu sapa satu dengan yang lain antara mentor dan anak-anak PPA walaupun hanya lewat streaming, lewat internet. Tapi kami akan percaya ketika kami boleh berhadapan dalam satu tatapan teknologi, kami akan percaya itu semua karena anugerah-Mu yang selalu baru, selalu setia dalam setiap pribadi kami. Dan biarlah ketika kami boleh belajar bersama-sama dalam video pembelajaran ini, biarnya Tuhan berikan kami hikmat, kepintaran, bahkan kesehatan dan kekuatan, agar kami mentor dan para anak-anak PPH boleh saling belajar, saling mengetahui, dan kami boleh pintar mendapat hikmat dari Tuhan. Sekali lagi Bapa, tutup bungkus kehidupan kami dalam video pembelajaran ini, agar semuanya diberikan kenyamanan, keenakan, dan kami pun boleh belajar dengan santai dan enak dalam Tuhan. Ini doa sembahyang kami kepadamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Ya, diundang kepada Bunda Doli dan Bunda Yuni untuk memberikan materi di bulan ini. Diharapkan juga adik-adik jangan lupa kalau perlu ada alat tulis, buku, ballpoint, pensil. Kalau ada yang penting-penting untuk dicatat, boleh dicatat supaya adik-adik sebentar bisa tahu, oh ini kote. Dalam video pembelajaran ini. Supaya jadi, juga enggak lupa. Iya, enggak lupa. Materi enggak lupa. Jadi enggak ada salahnya kalau orang belajar menulis. Supaya adik-adik kalau coba lupa tinggal buka buku, tinggal buka apa yang dicatat. Oh ini kote yang dikatakan mentor-mentor pada waktu itu. Apa sih ini? DP jawaban tinggal lihat di buku. Lihat di buku, lihat di catatan. Supaya adik-adik semakin mengerti. Sama dengan tadi kau udah bilang tadi. Kalau lupa, tinggal buka buku. Lihat buku. Oh ini kote DP catatan. DP catatan ini. Jadi adik-adik gampang untuk mengingat kembali. Betul. Sama dengan pelajaran-pelajaran sekolah pun begitu. Pasti ibu guru, bapak guru selalu memberikan catatan-catatan untuk adik-adik. Mana tuh Bunda Doli dan Bunda Yuni? Dipersilakan. Halo adik-adik. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Ya, adik-adik yang ada di rumah, tentunya saat ini adik-adik so siap toh untuk menerima materi yang akan diberikan oleh Kak Yuni dan Kak Doli. Iya. Ya, materi kita di bulan Oktober. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, materi kita untuk bulan Oktober ini adalah mengenal dasar negara dan lambang negara Indonesia. Apakah Yuni torang materi di bulan Oktober? Torang materi di bulan Oktober adalah torang mengenal dasar negara Indonesia dan mengenal lambang negara Indonesia. Ya. Jadi adik-adik, Kak Doli, torang dasar negara Indonesia adalah apa? Adik-adik tahu semua? Ya, pastinya adik-adik so tahu toh semua. Toh apa torang dasar negara Indonesia? Apa adik-adik? Iya. Betul. Pancasila. Itu torang dasar negara Indonesia. Ya. Di dalam Pancasila ada berapa sila adik-adik? Ada berapa? Ada berapa Kak sila? Doli, kaget kemarin tuh adik-adik di rumah so lupa. Karena tuh pandemi so hampir 2 tahun. Iya. So ndak pigi-pigi sekolah torang. Kurang belajar di rumah Cika Doli. Kurang belajar di rumah. Adik-adik so lupa tuh dasar negara. Pastinya adik-adik ndak mau lupa Kak Doli. Iya. Di dalam Pancasila ada 5 sila. Dan karena Kak Doli sekarang rata-rata tuh anak-anak di usia 9-11 tahun so kelas 4, kelas 5. Jadi Kak Doli anak-anak pasti so hafal ya, itu. Betul sekali Kak Yuni. Jadi ada berapa adik-adik? 5 sila. 5 sila. Yang pertama
adik-adik? Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima Kak Doli, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya adik-adik, jadi itu adalah 5 sila dalam Pancasila. Ya. Ketika mentor-mentor akan berkunjung, memberikan tugas kepada adik-adik dan menjemput tugas di bulan Oktober, mau tanya satu-satu toh, tuh 5 dasar dalam Pancasila. Jadi adik-adik mesti tahu ketika mentor-mentor akan bertanya, toh satu-satu Pak adik-adik. Jadi adik-adik mesti siap. Ya, toh? mesti tahu, mesti siap. Supaya tahu kalau orang ini cinta tanah air sebagai warga negara yang baik. Masa tuh Pancasila orang so lupa. Orang so ndak hafal. Orang so lupa. Ya. Itu dasar negara. Iya. Sekarang lambang negara. Apa kode orang pelambang negara Indonesia Kak Yuni? Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Ya. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Ya, lambang negara kita Indonesia. Ya. Jadi ketika mau ditanya, adik-adiknya ndak lupa deh, ndak salah bilang tentang dasar negara yaitu Pancasila dan lambang negara yaitu burung Garuda. Ya. Jadi adik-adik semua sudah dapat tugas toh, Kak Doli. Mentor-mentor so bawa Pak adik-adik itu tugas toh. Jadi adik-adik mesti siap menjawab akan tugas yang diberikan toh supaya torang jadi pintar. Jangan torang anggap ketika torang memberi mentor-mentor kasih tugas, ketika PPA memberikan tugas itu dengan alasan yang baik toh, dengan ada maksud dan tujuan kenapa kasih tugas toh, supaya adik-adik jadi pintar toh. Lebih tahu torang bangsa Indonesia ini. Torang lebih tahu, lebih cinta torang pe tanah air dan torang pe negara. Iya, apalagi Kak Doli pada tanggal 1 Oktober 1 Oktober diperingati Hari Kesaktian Pancasila. Jadi adik-adik pada tanggal 1 Oktober ya. Hari Kesaktian Pancasila. Semoga torang perasa cinta tanah air, tanah air yang diberikan Tuhan kepada torang, torang hidup, torang boleh belajar, bekerja, berusaha di tanah air yang kita cintai ini. Torang semakin hari, torang semakin banggakan toh dengan hal-hal yang baik yang dapat orang lakukan toh Kak Yuni. Deng torang semakin hari semakin mengenal akan torang negara ini. Torang bukan cuma asal hidup, tetapi juga tahu dan mengenal torang negara yang kita cintai ini. Negara Republik Indonesia. Demikian adik-adik materi kita di bulan Oktober ini. Semoga dengan harapan mentor-mentor yang ada di kelas kelompok usia 9-11 tahun, adik-adik boleh mengerti dan memahami akan tugas-tugas yang diberikan, akan materi yang diberikan, boleh mendapat bagian di dalam hati, boleh mendapat wawasan yang luas tentang torang supaya torang lebih hari lebih pintar. Jadi demikian adik-adik materi kita di saat ini. Di bulan Oktober ini
Dan menutup materi kita di saat ini, torang mau menyanyi lagu Garuda Pancasila. Adik-adik so hafal semua toh? Oh, Ya, pastinya pasti. adik-adik so tahu semua Iya. toh. Bangkit berdiri adik-adik. semua adik-adik, dengan torang mau sikap menyanyi. sempurna. Iya. Torang mau menyanyi lagu Garuda Pancasila. Sikap sempurna semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Merdeka! Dan saat ini dikembalikan kepada Ya, Kariko dan Kaebi. Dah. Iya, adik-adik Ya. sekalian, itulah materi yang sudah diberikan dibawakan oleh Bunda Doli dan Bunda Bunda Yuni. Yuni. Dengan judul materi apa Kote? Apa tadi? Yaitu mengenal Pancasila, lambang negara, lambang dan negara. dasar negara. negara Indonesia. Iya, pasti adik-adik di rumah semua ngerti itu. Iya. Mentor-mentor sudah menjelaskannya dengan baik. Nah, adik-adik di rumah diharapkan memahami apa yang sudah diberikan. Iya, yang sudah disampaikan tadi juga ada beberapa yang sudah disampaikan di bulan Oktober, orang memperingati hari apa, dan kemudian apa sih lambang dari Indonesia, kemudian ada berapa sila dalam Pancasila. Iya. Nanti itu akan dikunjungi sebentar oleh setiap mentor-mentor, nanti akan ditanya dan diharapkan semua bisa mengerti dan juga tahu tentang Indonesia yang torang cintai ini. Iya, betul. Sebelum kita akan mengakhiri pertemuan kita Video pembelajaran pada saat ini, adik-adik di rumah kita akan juga menyanyi dan berdoa. Sebelum kita berdoa, adik-adik diundang untuk berdiri. Ya, berdiri kembali. Kita akan menyanyikan lagu dengan judul Tuhan cinta semua bangsa. Ya, yang semangat. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Iya, Tuhan cinta orang semua, ya kan Iya, Kariko? iya, Tuhan termasuk bangsa Indonesia, yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Iya. Ya, adik-adik, mari kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada saat ini. Iya. Kita tutup mata, kunci tangan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih kepadamu ya Allah. Karena pertemuan walaupun hanya lewat YouTube, Facebook, dan lewat TV kabel, pada saat ini sudah diberikan materi oleh Bunda Yuni dan Bunda Doli. Kiranya Tuhan memberikan
akal kepada adik-adik untuk menerima materi yang sudah diberikan. Ya Tuhan, kami mohon juga kepadamu untuk selalu Engkau memberkati kami, memberkati adik-adik di rumah, orang tua di rumah, berikan perlindungan, cukupkan apa yang diperlukan. Terlebih ya Tuhan, lindungi kami dari pandemi COVID-19. Kiranya pandemi ini boleh berakhir sehingga keadaan boleh normal kembali. Ya Tuhan, ini doa dan syukur kami kepadamu. Kami cuma menserahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh cinta kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Iya, adik-adik, kita akan berjumpa lagi di video pembelajaran berikut, bulan November. Jangan lupa adik-adik untuk men-like, komen, dan subscribe supaya channel PPA semakin berkembang, semakin channel ini akan menjadi channel yang lebih besar lagi. Iya, untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk adik-adik di rumah semakin diberkati. Jangan lupa karena masih pandemi kan, masih pakai masker, gunakan masker, selalu cuci tangan dan jaga jarak. Ya, jangan dulu keluar-keluar. Iya, sebaiknya di rumah dulu. Di rumah saja supaya orang semakin mengurangi potensi terjadinya COVID-19. Ya, betul. Ya, oke, sampai jumpa adik-adik di rumah. Dadah. Adik-adik, shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Kakak-kakak diberkati, adik-adik di rumah juga pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, bagaimana keadaan adik-adik pada saat ini? Apakah sehat? Sehat. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, karena torang masih dalam pandemi COVID-19, maka diharuskan torang tetap belajar lewat live streaming. Jadi adik-adik boleh mengikutinya lewat TV kabel dan di YouTube PPA ID 0281. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik kelompok usia 12-14 tahun, Kak Angel harap telah menyediakan alat-alat yang dibutuhkan untuk kita belajar pada saat ini. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, untuk judul pembelajaran kita pada saat ini adalah potensi diri. Nah, jadi adik-adik pasti yang di rumah sudah ada potensi masing-masing dan nantinya sebentar akan dijelaskan oleh Bunda Maya. Tapi sebelumnya kita akan membuka torang punya video pembelajaran hari ini dengan menyanyi dan berdoa. Untuk doa pembukaan akan dipimpin oleh Kak Lani. Tapi sebelumnya, sebelum Kak Angel mengundang Kak Lani untuk berada di tempat, mari kita nyanyikan lagu Aku dan Kamu Sama di Mata Tuhan. Ayo semua berdiri. Dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Sekali lagi, aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Oke, dan sekarang Tora akan berdoa. Masih belum duduk, mari Kak Angel undang Kak Lani untuk berada di tempat untuk membuka kegiatan kita dengan doa. Sikap berdoa ya semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau bisa mempertemukan kami walau dalam situasi saat ini. Kami dari PPA umur 12-14 tahun akan mengadakan siaran untuk pembelajaran di bulan ini Tuhan. Kiranya Engkau mau pimpin materi kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Supaya apa yang akan disampaikan sebentar boleh dimengerti oleh adik-adik yang ada di rumah. Di dalam nama Yesus, amin. Amin, terima kasih Kak Lani. Nah adik-adik,
sesuai dengan torang punya doa tadi, torang mendoakan agar torang semua sebentar boleh mempunyai konsentrasi yang baik. Jadi itu tergantung dari adik-adik. Semua harus berkonsentrasi mendengarkan materi yang akan kita dengar sebentar. Jadi adik-adik, tadi Kak Angel sudah mengundang adik-adik menyuruh menyiapkan apa yang diperlukan adik-adik untuk mendengarkan materi sebentar. Jadi yang diperlukan adalah buku dan ballpoint untuk menulis apa yang perlu untuk kita tulis sebentar. Nah, baiklah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan materi tentang potensi diri yang akan dibawakan oleh Bunda Maya. Dipersilakan Bunda Maya. Ya, apa kabar adik-adik? Bunda berharap semua ada dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Angel saat ini, kita akan membahas materi tentang potensi diri. Sekali lagi, judul materi kita pada saat ini adalah potensi diri. Nah, menurut adik-adik, apa itu potensi diri? Saat ini Bunda akan jelaskan, potensi diri adalah kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing yang masih harus dikembangkan secara optimal oleh pribadi-pribadi kita. Dan tentunya potensi diri itu setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Seperti Bunda Maya pasti akan berbeda dengan Sir Ales, Kak Andi, Kak Eka dan lain-lain. Tidak semua orang punya potensi diri yang sama. Nah, saat ini kita akan melihat contoh-contoh potensi diri yang ada pada kita yang saat ini akan diperankan oleh para mentor yang ada. Saat ini, apakah adik-adik punya potensi diri seperti yang telah dicontohkan oleh Sir Ales, yaitu olahragawan. Atau apakah adik-adik punya potensi diri seperti Kak Linda sebagai seorang chief ahli memasak? Selanjutnya, potensi diri seperti Kak Andi sebagai seorang ilmuwan. Selanjutnya, potensi diri yang dimiliki oleh Miss Astika sebagai seorang penyanyi dan penari. Selanjutnya, Miss Linda sebagai seorang penata rias. Kak Andi sebagai IT yang akan melakukan segala pekerjaan Sir Ales sebagai guru, terlebih khusus guru olahraga. Ya, Miss Astika adalah sebagai seorang gembala yang akan melayani jemaat yang ada.
Ya, adik-adik, itu adalah contoh potensi diri yang ada pada kita dan perlu kita akan kembangkan. Setelah kita melihat potensi diri yang telah diperankan oleh para mentor yang ada, saat ini bagaimana orang mau kenal itu potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Yang pertama adalah orang harus kenali potensi diri kita. Yang kedua, orang cari tahu apa orang pe kelemahan dan apa orang pe kekurangan. Yang ketiga adalah berani untuk mencari tahu hal-hal yang baru. Dan yang keempat adalah jangan takut untuk berbeda dengan orang lain. Seperti yang Bunda katakan tadi, potensi setiap orang pasti berbeda. Dan yang ketujuh adalah kita perlu wawasan diri. Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan menggali potensi diri kita. Nah, adik-adik, ketika kita telah mengenali potensi yang ada pada diri kita masing-masing, maka kita harus siap. Kita harus siap mengembangkan potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Misalnya, kita harus sekolah, mengikuti pendidikan yang ada. Dan juga kita harus mempunyai wawasan yang luas agar ketika kita mengembangkan potensi yang ada pada diri kita, kita tidak akan salah, tetapi kita akan mendapat potensi diri yang baik. Dan itu akan menjadi prestasi kita yang baik dan akan menjadi berkat untuk diri kita dan menjadi berkat untuk orang lain. Dan yang ingin Bunda sampaikan kepada adik-adik bahwa setiap kita akan mengembangkan potensi diri kita, kita jangan lupa melibatkan Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai kehidupan kita, Tuhan adalah segala-galanya untuk kita. Dan demikianlah untuk materi kita saat ini. Biar kiranya untuk materi kita saat ini akan memberikan wawasan kepada adik-adik bagaimana kita mencari potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Selanjutnya Bunda Maya serahkan pada Kak Angel. Ya, demikian adik-adik, kita telah mengikuti dan kita telah mendengarkan materi yang telah dibawakan oleh Kak Maya dan telah diperagakan oleh mentor-mentor yang sudah disaksikan oleh adik-adik tadi. Dan adik-adik, Kak Angel harap tadi ada bataru kira bye-bye nih, yang ada sudah bermain-bermain ke sana, bermain-bermain kemari. Ya, adik-adik, materi kita sudah selesai. Di saat ini kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita di saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, oleh karena penyertaan Tuhan, perlindungan kami masih ada sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah belajar bersama. Pada saat ini kiranya apa yang sudah diajarkan, ditampilkan oleh semua mentor tadi itu dapat bermanfaat untuk semua adik-adik youth PPA ID 0281. Berkati juga para mentor yang selalu mendampingi adik-adik youth di PPA ID 0281. Kiranya diberikan kesabaran, hikmat dan kebijaksanaan dalam mendampingi semua adik-adik youth yang ada di PPA Pupus Iamang. Terima kasih Tuhan, berikan kami semua kesehatan setiap hari, kemampuan supaya kami dapat menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, disilakan kembali kepada Kak Angel. Ya, demikianlah rangkaian materi kita untuk rangkaian materi potensi diri hari ini telah selesai.
diucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik yang telah menonton. Dan diucapkan banyak terima kasih juga kepada orang tua yang telah mendorong adik-adik untuk menonton siaran ini. Dan jangan lupa ya adik-adik, bulan Oktober nanti baking tugas. Jangan nanti mentor-mentor pergi baru mau baking, atau ada yang bilang nanti bawa, sampainya ndak ada bawa-bawa. Oke? Kiranya menjadi apa juga pada orang tua untuk mendorong adik-adik untuk rajin membuat tugas PPA ID 0281. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya.